Bersama kita saat ini Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia. Pak Fahri Hamzah, Partai Gelora termasuk yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold ini. Apa alasannya Pak Fahri? Ya, sekarang ini memang kita harus melakukan evaluasi agak serius terhadap sistem penyelenggaraan politik kita, mulai dari penyelenggaraan pemilu sampai juga pada penyelenggaraan pemerintahan ya. Karena terlalu banyak yang kita diamkan padahal salah sebenarnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini yang berulang-ulang gitu. Berulang lalu dianggap benar gitu. Seperti misalnya menukangi pemilu itu untuk kemenangan partai politik semata, itu harus diakhiri karena korbannya sudah terlalu banyak. Masa sih orang meninggal dalam pemilu hampir 1.000 orang itu dianggap bukan masalah ya. Itu masalah ya. Masalah besar malah, sebab di dunia ini pemilu itu identik dengan having fun, makanya disebut pesta rakyat kan. Tapi kalau di kita itu pemilu itu identik dengan kematian gitu, sesuatu yang menyeramkan begitu. Nah ini nggak boleh dibiarkan, ini harus diubah. Dan salah satu yang diubah itu adalah menukangi threshold ya untuk kepentingan permainan elit belaka ya yang jauh dari kehendak dan keinginan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Itu kira-kira kenapa? Karena kalau kita baca konstitusi kita sebenarnya menghendaki agar pemilu itu melibatkan seluas-luasnya pelibatan masyarakat. Jadi misalnya kan ide-ide tentang keindonesiaan kita itu kan harus diperdebatkan secara real, secara masif kan. Karena itu peserta debatnya jangan cuma orang dari satu pulau. Selayaknya perdebatan itu melibatkan sebanyak-banyaknya orang dari sebanyak-banyaknya pulau ya, atau geografi, demografi, dan juga mungkin usia dan sebagainya. Makanya kan konstitusi kita sebenarnya menghendaki pada putaran pertama itu semuanya itu harus terlibat gitu. Jadi konstitusi kita menentang itu sekali putaran langsung 2 orang itu, sebab kan ada konsep elektoral, kemenangan elektoral, kan ada kemenangan populasi dan ada kemenangan elektoral. Nah, bisa menguasai di atas 20% dari 50% plus 1 daerah pemilihan, dalam hal ini ditetapkan basisnya provinsi gitu. Nah, artinya sebenarnya putaran pertama itu dibiarin aja dulu semua terlibat gitu loh. Jadi orang Aceh dah punya kandidat, orang Papua punya kandidat, ya kan, orang dari Sulawesi, dari Bali, dari Lombok, dari Sumbawa punya kandidat, ya kan, orang Semarang punya kandidat, orang Solo punya kandidat. Silakan aja daftar sebanyak-banyaknya. Nanti kita lihat perdebatannya pada putaran pertama. Itu akan menarik sekali. Kampus-kampus mengundang. Ya, itu sangat aspiratif lah. Ya, perdebatan tahap 1. Nah, di tahap kedua ya tinggal 2. Tapi kan sekarang ini kan masalahnya kan, udah langsung 2 doang. Langsung diomongin di ruang tertutup. Kita nggak tahu itu ruang siapa sebenarnya, karena ruangnya itu tidak disiapkan oleh aturan, oleh konstitusi.
ujuk, ada 2 nama dan kita terpaksa milih 2 nama itu. Di antara 2 itu saja ya, nggak tadi yang Anda bilang nggak melibatkan banyak orang. Jadi Pak Fahri Hamzah, apakah Anda sependapat bahwa presidensial threshold ini seperti mengamputasi salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan yang sekaligus membuat masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden? Anda sependapat? Masalahnya partai politiknya juga memang berharap terima uang tiket doang. Partai politiknya juga nggak pede untuk punya kandidat. Gitu loh, makanya kemudian dia menerima uang, istilahnya uang mundur itu. Dan itu kelakuan semua partai politik yang menganggap dirinya nggak pantas. Padahal dia kan kawah Chandra di muka, akhirnya pemimpin-pemimpin. Benar. Iya. Tapi faktanya begitu disuruh mundur oleh yang punya uang, mundur dia. Iya kan? Kamu terima uang mundur aja. Iya. Kan? Nanti kamu dikasih menteri sekian orang. Udah, partai politik ini nggak punya kepercayaan diri. Nah, ini yang membuat jelek fungsi partai politik sebagai agregasi dari aspirasi masyarakat tidak tercapai. Itu rupanya yang terjadi. Tapi kalau sejauh yang Pak Fahri Hamzah tahu, apa sih sesungguhnya yang membuat parpol-parpol besar itu tetap kekeh mempertahankan presidensial threshold? Uang tiket kalau menurut saya sih. Uang tiket? Jadi uang ini kan gini masalahnya. Di Indonesia ini partai politik itu fungsinya berubah dari organisasi intelektual yang mewakili masyarakat menjadi organisasi kekuasaan yang mentransaksikan kekuasaan itu, atau yang kita sebut sebagai power dealer gitu. Sehingga dalam benaknya partai politik itu adalah ya tukang deal kekuasaan gitu loh. Itulah sebabnya kemudian yang terjadi adalah menegukan apa yang mereka miliki itu dengan kekuasaan dan uang. Udah mundur aja ya kan, nanti nanti dapat menteri, kemudian dapat sekian untuk biaya biaya pemilu, biaya kampanye, ya kan? Nah ini kan tidak sehat, ya kan? Sangat tidak sehat. Iya. Ada siapa nama di balik pihak yang tetap kekeh mempertahankannya ini, menurut Pak Fahri Hamzah? Ya pastilah yang punya uang. Ya kan? Karena yang punya uang itu ingin memastikan agar kandidat yang terpilih itu terbatas dan dia bisa kandidat yang terpilih itu diatur dari awal. Yang punya uang, punya power yang paling besar itu ya. Iya, nah itulah yang kemudian disebut oleh orang akhirnya oligarki politik itu. Iya. Jadi orang-orang yang punya uang itu udah duduk di satu meja, dia panggil nih ketua-ketua partai. Iya, nanti kamu mundur ya, kamu dapat sekian nanti. Oligarki ini ya kan. Kamu nggak usah nyalonin ya, nanti kamu dapat menteri, ya kan? Itu yang terjadi, Pak Fahri Hamzah, dengan tetap mempertahankan presidensial threshold yang tidak memberikan benefit apa-apa buat voter ya. Bukankah membuat pemilu menjadi kegiatan parpol yang tidak relevan dengan rakyat? Gimana Pak? Iyalah, jadi ada perasaan getir dari rakyat itu melihat pestanya tuh disabotase oleh oligarki dan elit-elit ini gitu loh. Kan kalau rakyat dibebaskan kan, dia kan punya jago di daerahnya masing-masing kan. Dia punya champion gitu loh. Ya kan? Ya katakanlah sekarang misalnya kalau dianggap jagoan Ridwan Kamil mungkin pengen maju dari Jawa Barat, ya kan? Ya mungkin orang Jawa Baratnya menganggap wah beliau layak, ya kan? Satu kandidat. Kemudian ada Ibu Khofifah, tokoh perempuan, memimpin provinsi besar. Orang perempuan juga senang lihat dia. Dua, ya kan? Kemudian ya ini yang gubernur-gubernur, ya kan? Mungkin di Papua ada Pak Lukas NMB baru selesai
mungkin akan selesai di periode kedua. Setelah 2 periode mimpin Papua, mungkin dia mau jadi capres. Ya ada kan? banyak nama tuh ya. Ada banyak nama. Biarin aja dulu orang-orang ini tumpah ruah ke jalanan, ke kampus-kampus, ke forum-forum kaum intelektual. Sampaikan pikirannya, karena yang kita pengen tahu dari pemimpin bukan seberapa banyak uangmu atau orang yang beruang yang memimpin yang mendukungmu, tapi seberapa banyak pikiranmu bisa menemukan jalan bagi bangsa ini ke depan. Itu dia. Nah, tapi sekarang ini kan ngomong-ngomong di ruang tertutup, calon kita ini dia, ini yang ini. Iya, tapi ya ruang tertutup ini isinya janji uang semua. Iya, tertutup nggak ketahuan sama orang luar. Tapi menurut Pak Fahri Hamzah, bukankah dengan begitu parpol-parpol besar tuh sama saja melakukan praktek kartel yang mengganjal parpol-parpol baru untuk mengusung calon presiden? Ya kalau itu sih terserah lah ya, itu kan memang kalau bisa. Partai ini kan juga kalau bisa nggak ada orang lain yang punya kandidat atau yang menang. Tapi the question itu rakyat bagaimana? Kenapa rakyat tidak dilibatkan? Kenapa tidak ada sistem yang memungkinkan rakyat itu mengajukan orang yang dianggap mewakilinya, ya kan? Dalam jumlah yang banyak gitu loh. Kalau saya kan kasih contoh di Amerika itu partai politiknya nggak sebanyak sekarang, nggak sebanyak kita. Di Amerika itu partai politiknya cuma 2. Nah, tetapi untuk membangun aspirasi daerah tentang pemimpin, mereka membuat konvensi dari bawah gitu. Sehingga dari bawah itu muncullah calon-calon dari state di bawah itu, ya kan, terciptalah konvensi itu menyeleksi orang-orang sampai muncul ke debat di tingkat nasional. Kaum Republikan punya kandidat yang betul-betul berasal dari bawah, kaum Demokrat berasal dari bawah, banyak kandidatnya. Nah, sisanya tinggal 2, barulah nanti ikut dalam perdebatan akhir. Lah kita yang partai politiknya banyak, negaranya begini beragam, negara kepulauan terbesar di dunia, ada ribuan pulau. Ujuk, tiba-tiba tinggal 2 orang, kita nggak tahu orang ini datang dari mana gitu loh. Benar sekali itu Pak Fahri Hamzah. Wah, sayang sekali kita nggak melakukannya. Oke, ini sekarang kan gugatan terus mengalir ke MK. Nah, gimana kalau Mahkamah Konstitusi MK ini tetap bergeming atas desakan warga bangsa? Ya, kita berharap bahwa ikhtiar tidak boleh kita hentikan untuk menyadarkan orang, termasuk juga hakim-hakim MK, bahwa ongkos dari penukangan pilpres dari atas ini, lukanya itu sampai sekarang. Gara-gara penukangan ini, rakyat Indonesia terpaksa mengasosiasikan diri dengan Prabowo, terpaksa mengasosiasikan diri dengan Jokowi. Sehingga seolah-olah 2 ini adalah warna dari republik kita yang begini kompleks. Yang terjadi kemudian adalah publik kecewa, ya kan? Ternyata Prabowo dengan Jokowi itu mukanya sama gitu, ya kan? Karena akhirnya bergabung di dalam satu pemerintahan gitu. Sebenarnya bukan soal gabungnya, tapi karena kita tadinya maksa orang, suruh orang itu berantem untuk mereka berdua. Ternyata mereka berdua nggak berantem gitu loh. Nah, ini berantem itu maksudnya berantem ide ya. Kan kalau berantem ide di tingkat elit, di tingkat bawah itu kan lebih keras turunnya gitu loh. Nah, ini proses yang tidak normal, menciptakan kekecewaan yang masif, dan ada kemungkinan orang antipati dengan politik pengaturan oleh elit kayak begini gitu. Makanya kita berharap, ya kan, dengan dibatalkannya threshold, semua orang akan punya peluang untuk mengajukan kandidatnya. Ya, salah di putaran pertama tidak ada masalah. Atau nanti misalnya setelah kompromi karena misalnya nih ya, 10 begitu misalnya kan. Tapi misalnya kandidatnya tercipta dari koalisi partai
akhirnya kandidatnya cuma 5 misalnya, nggak apa-apa, tapi itu cukup merepresentasi keberagaman yang ada. Gitu. Baik, jadi ikhtiar akan terus dilakukan ya, harapannya MK bisa berubah. Terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah. Baik, sama-sama. Salam sehat. Ya. Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.